Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir bersama-sama di Taman Budaya Kabupaten Gorontalo, di mana hadir bersama kita ada tamu-tamu kita, guru-guru kita dari Malaysia dan juga jemaah kami dari Sumatera ya. Ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Batam, ada yang dari juga Aceh Jaya, ada Aceh Barat, ada Banda Aceh, dan juga dari Jakarta. Dan juga hadir bersama kita Bapak Kapolda Gorontalo dan juga Asisten 2 dari Gubernur Gorontalo. Ini semua adalah berkat undangan daripada Pak Bupati bersama kawan-kawan Pak Nelson untuk datang ke Gorontalo untuk membuat muzakarah ilmu tasawuf dan kesufian di Gorontalo. Jadi muzakarah ini sebagaimana telah disampaikan telah diadakan di mana-mana, baik di Jawa, di Cibinong, dan juga di Aceh, dan juga di Malaysia, di Batam. Untuk Gorontalo ini teristimewa. 3 kali ada muzakarah di sini. Jadi tempat lain cuma 1 kali atau tidak ada. Ada seminar tingkat pengkaderan, ada seminar tingkat ASEAN. Berarti 3 kali, luar biasa di Gorontalo. Menandakan bahwa Gorontalo ini adalah benar dengan nama Serambi Madinah. Serambi Madinah. Dengan adanya seminar di Gorontalo, saya dapat mengadakan seminar internasional di Banda Aceh setelah ada seminar di Gorontalo. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa apa yang dibicarakan di dalam seminar ini atau seminar Tauhid Tasawuf Tauhid Sufi, makanya itu terus diadakan terus menerus sampai begitu paham dan apa diamalkan oleh umat Islam secara keseluruhan. Pertama, bahwa saya membagi ilmu ketauhidan ini kepada 3 pembahagian. Jadi kalau yang kita biasa ilmu ketauhidan ini cuma 1, tapi saya membuat 3 bagian atau 3 kategori. 1 adalah yang dikatakan tauhid ini bersih Allah itu daripada berteman. Tauhid maknanya bersih Allah itu daripada berteman, itu tauhid. Maka untuk kita memahami Allah itu bersih daripada berteman, maka terbagi kepada 3 pembagian.
Satu dikatakan tauhid kalam, atau dikatakan juga tauhid akidah, atau bagi kita umumnya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah tauhid kalam, untuk mengetahui Allah, sifat-sifatnya Allah, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Allah itu kaya dari lainnya, dan lainnya berhajat kepada Allah, bersifat istighna iftikar. Itu tauhid kalam, tauhid akidah. Yang demikian itu kita sudah tahu semua, dipelajari mamai di pesantren, di perguruan tinggi, atau di kampung-kampung, mengenai tauhid akidah, tauhid kalam. Yang kedua adalah tauhid khawas, atau dikatakan juga tauhid tasawuf. Jadi ini kurang dipahami. Ada yang memahami tapi masih banyak kurang. Tauhid tasawuf ini, kalau tauhid kalam, untuk mengetahui Allah dengan dalil akal dan nakal. Dalil yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis, dan dalil akal yang berdasarkan kepada burhan, artinya keterangan yang jelas bahwa apa tandanya ada Allah, ada alam. Karena alam ini sifatnya berubah baharu. Jadi untuk merubah dari ada kepada tidak, dari tidak kepada ada, ini adalah tidak lain ialah pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tauhid kalam. Tauhid akidah, yaitu kita mendapatkannya dengan dalil akal dan akal, cukup dengan dalil ijmal. Jadi tidak payah dengan dalil tafsili, namanya baharu alam, kenapa baru alam, tanda ada Allah. Jadi panjang-panjang tuh, itu tak perlu dengan dalil tafsili, cukup kita yakin bahwa ada Allah. Dengan dalil ijmali saja sudah cukup. Jadi mengetahui Allah dan sifatnya, mengetahui Rasul dan sifatnya, itu adalah tauhid kalam. Kita mengetahui dengan dalil. Yang kedua adalah tauhid tasawuf, tauhid khawas. Kita tidak perlu dalil, kita sudah terlihat keberadaan Allah itu di dalam batin kita. Keberadaan sifatnya sudah terlihat dalam batin kita. Keberadaan zatnya telah terlihat di dalam batin kita. Karena selalu kita mengingat Allah, hudur Allah di dalam hati kita, maka terlihat sifat-sifat keberadaan Allah, sifat kasih sayangnya, dan sifat yaitu jalal kebesarannya di dalam batin kita. Karena telah hadir Allah di dalam hati kita. Kita dapat berjinak-jinak dengan Allah, dan dapat kita memandang kebagusan zat Allah sehingga tidak terlihat lainnya. Timbul cinta dan rindu kita kepada Allah. Itu dikatakan tauhid tasawuf. Jadi Allah itu lebih dekat kepadanya dari lainnya. Jadi ini tauhid tasawuf, hanya ini kurang dipelajari, kurang diamalkan. Jadi bagi orang sufi, maka disuruh Anda bertarekat untuk mengingat Allah, untuk hati kepada Allah, supaya Anda terlihat keberadaan Allah, kasih sayang Allah dalam batin Anda, sehingga Anda dapat beribadat dengan khusyuk, hudur hati, ikhlas semata-mata karena Allah. Dan ketiga adalah tauhid sufi, tauhid khawasul khawas. Di mana tauhid sufi ini, sebagaimana dikatakan oleh orang tasawuf, orang sufi, ma wahadal wahid bu wahid.
man wahada fahuwa jahid. Tidak mentauhidkan seorang akan seorang. Kalau seorang itu mentauhidkan akan Allah, akan seorang, maka dia kafir. Jadi tauhid sufi ini Allah yang mentauhidkan dirinya dengan dirinya, sebab dia telah fana wujudnya di dalam wujud Allah. Tauhid sufi. Maka tauhid sufi ini dan juga tauhid tasawuf, tauhid sufi ini kurang dipahami, diamalkan. Kalau di Aceh, tauhid sufi itu kalau Anda memahami murtad, kafir. Ini di Aceh. Memahami tauhid sufi kafir, murtad. Sehingga Dr. Ali Abdullah ya bukan main yang berjuang bagaimana orang tauhid sufi itu jangan dianggap kafir. Ini kafir. Padahal tujuan daripada tauhid sufi ini untuk menghilangkan anania, untuk menghilangkan keakuan, untuk menghilangkan wujud diri, supaya cahaya ma'rifat Allah itu bersemi dalam hatinya, supaya dia bisa hidup bersama Allah, tidak bersama dirinya. Ini tauhid sufi, tauhid daripada para wali-wali Allah. Jadi juga dinamakan tauhid sufi ini tauhid khawasul khawas. Jadi ada tauhid awam, ada tauhid khawas, ada tauhid khawasul khawas. Untuk tauhid tasawuf itu dapat mendahirkan akhlak-akhlak yang bagus. Kita bisa sabar, kita rendah hati, karena selalu pandangan kita kepada hadrat. Maknanya kita bisa bertawakal, kita bisa istiqamah, ikhlas, bermurakabah. Makanya kita yakin apa yang terjadi ini itu datang dari Allah. Sudah ada ketentuan di dalam ilmu Allah. Maka kita bisa berakhlak sabar, rendah hati, peduli. Dapat kita bersyukur atas nikmatnya Allah. Jadi karena kurang dipahami tauhid kawas ini, umat Islam ini banyak yang kufur nikmat. Kalau sudah dapat nikmat, lupa kepada Allah. Seolah-olah nikmat itu usahanya untuk dia dapati, kepintarannya, kepandaiannya, atau kepintaran orang kepandaian orang, dia mendapat nikmat. Dia lupa bahwa nikmat itu datang dari Allah. Orang-orang yang mereka itu melihat nikmat, kalau dia senang dengan nikmat, dia binatang. Kalau dia senang kepada nikmat dan orang yang memberikan nikmat, dia manusia kurang. Dia senang kepada orang yang memberikan nikmat, tidak kepada nikmat. Itu dikatakan manusia yang sempurna. Jadi kadang-kadang kita dengan nikmat ini bisa di antara kita berselisih paham, berbenturan, bermusuh, karena dengan nikmat kita bisa bermusuh sama kita, karena kita melihat nikmat itu adalah dari kita, dari orang, tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dapat bertauhid sufi, tidak ada keakuan, tidak ada kesombongan, nah hinggap di dalam batin kita. Kita menganggap bahwa kita dengan orang lain sama, tidak ada lebih, tidak ada kurangnya. Baik kita dengan orang maksiat, baik kita dengan orang jahat. Karena itu jahat dan maksiat, taat itu datang dari Allah. Makanya kita bisa hidup berkasih sayang dengan mereka, dan mereka itu dapat kita tunjuki kepada jalan yang hak, jalan yang benar. Jadi tauhid kawasul kawas ini dikatakan hakikat. Tauhid tasawuf ini dikatakan tarekat. Tauhid kalam ini dikatakan syariat. Tadi tauhid akidah untuk supaya sah ibadat kita.
untuk dapat kita mengamalkan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Itu perlu awal permulaan kita bertauhid akidah. Kemudian jangan hanya kita bertauhid akidah, kita harus dapat bertauhid tasawuf. Artinya supaya bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, supaya terlihat nur inna syahya berjinak-jinak, karena kita melihat kebagusan dan Allah bisa kepada yang lainnya. Dengan demikian kita bisa berakhlak yang bagus, kisah hidup berkasih sayang. Jadi itu sangat kurang. Kalau kita belum dapat bertasawuf, maka dunia ini berbunga-bunga di dalam batin kita. Makna berbunga-bunga ini selalu terlihat di dalam batin kita. Waktu kita salat, padahal kita untuk mencari redha Allah, untuk dekat dengan Allah. Tapi hati kita bukan teringat Allah, teringat pekerjaan, teringat anak. Kita sedang baca Fatihah, tapi dunia ini yang terlihat pekerjaan kita. Apakah pekerjaan di kantor atau pekerjaan usaha sebagai pedagang, petani, atau teringat anak, keluarga. Karena itu semua untuk menghilangkan ingatan-ingatan selain Allah. Setelah kita melihat kasih sayang Allah di dalam batin kita dan kehebatan Allah, itulah yang menghilangkan ingatan-ingatan kita kepada lain Allah. Jadi kalau kita tidak bertasawuf, tidak kita itu menghadapkan kemauan kita untuk hudur kepada Allah, dapat mencintai Allah, ini tidak akan hilang. Jadi dunia ini berbunga-bunga, sehingga kita lalai membicarakan dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Rasulullah. Mencintai dunia ini sumber kesalahan. Kedengkian karena cinta kepada dunia, buruk sangka karena cinta kepada dunia, bohong, penipuan karena cinta kepada dunia, dan juga berbuat maksiat, menipu karena cinta kepada dunia, juga mencuri karena cinta kepada dunia. Maka cinta kepada dunia ini sumber daripada kesalahan. Untuk menghilangkan cinta dunia ini adalah jalan kita paham tauhid, tasawuf, dan mengamalkan, supaya senantiasa hati kita hudur di hadapan Allah. Para jemaah sekalian, tapi saya sudah mengatakan kepada Tengku Khairunas, Khairunas kadang-kadang, kalau di dalam ilmu kesufian dan tasawuf itu membicarakan politik, membicarakan dunia, itu pembicaraan anak-anak. Pembicaraan apa? Pembicaraan anak-anak. Membicarakan politik, membicarakan ekonomi, itu pembicaraan anak-anak. Sebab mengapa? Kita mendapatkan jabatan itu dari Allah, bukan dari kita. Dan juga kita mendapatkan apa yang kita dapatkan itu dari Allah, tidak dari usaha kita. Karena ajaran kesufian, hakikat tidak ada yang ada. Kita tidak ada yang ada Allah. Yang ada perbuatan Allah, sifat Allah, dan wujud Allah. Jadi cuma yang perlu kita banyak membicarakan, bagaimana hati ini tidak mau berkemauan untuk hudur di hadapan Allah, melihat sifat-sifat kebesarannya dan kebagusannya dalam batin kita. Saya mengatakan pada kawan-kawan, kalau Anda dapat melakukan amal yang baik, salat yang baik, bukan hanya memelihara zahir salat syarat rukun, tapi Anda betul dengan khusyuk, hubur hati, ikhlas, istiqamah, lalu juga dengan demikian hati Anda terbang dari alam khalqiyah ini kepada alam uluhiyah. Berarti tidak ada yang wujud kecuali adalah wujud Allah. Anda sudah berada dalam ilmunya, di dalam maklum ilmunya, belum berwujud, belum takluk kudrah Allah pada Anda berada istiqamah
di dalam alam uluhiyah, kemudian Anda bisa fana pada zatnya. Kalau Anda seperti itu, rezeki Anda, apa yang Anda hajati, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa orang sufi itu orang yang paling senang hidup di dunia ini. Orang sufi, orang yang paling kaya di dunia ini. Akan tetapi oleh ulama-ulama kita karena tidak paham hakikat, menyalahkan hakikat, menuduh merusak akidah. Ini terjadi di Aceh. Jadi Abu Amran membicarakan hakikat makrifat untuk menghilangkan akidah Ahlussunnah, untuk mententengkan syariat. Ini tuduhan mereka. Sampai ini ulama-ulama Aceh datang ke pusat, ke MUI, untuk supaya mengusulkan jangan ada tauhid tasawuf ratib seribe di Aceh. Jadi semenjak itu digagas tauhid tasawuf di Aceh sudah 20 tahun, senantiasa ulama-ulama itu menghalang-halangi, menjelekkan. Tetapi semakin dihalangi, semakin dijelekkan, masyarakat umumnya berbondong-bondong untuk bergabung dengan tauhid tasawuf, tauhid sufi di Aceh. Cuma inilah ulama-ulama pemimpinnya karena dia tidak paham tauhid sufi, cuma sekedar tauhid akidah saja, tauhid kalam. Tauhid akidah ini, tauhid kalam, kita mendapatkan Allah, mengetahui Allah di sekedar akal, kepala saja untuk mendapatkan Allah. Tapi kalau kita tauhid tasawuf, kita mendapatkan Allah pada hati kita, bukan sekedar akal tapi pada hati, dapat mencintai Allah. Kalau kita bertauhid sufi, kita mendapatkan Allah pada roh kita dan pada sir kita. Jadi sehingga kita menyatu keberadaan Allah itu, artinya cahaya ma'rifatnya itu dalam batin kita. Jangan salah dipersalahkan. Ada orang mengatakan menyatu berarti sudah satu kita dengan Allah. Bukan itu maksudnya. Menyatu artinya ma'rifatnya itu dalam batin kita tidak hilang-hilang, di mana kita berada dan kapan saja. Itu ada selalu yang tumbuh dalam batin kita. Maka perlu inilah yang akan diseminarkan besok, bagaimana supaya kita bisa berakhlak bagus, supaya kita bisa taat beribadat baik, supaya kita dapat beriman, iman yang kamil, iman untuk dapat bermakrifat dengan tauhid zati, tauhid hakiki, yaitu tauhid yang tidak Allah itu berteman dengan lainnya dalam melakukan apa yang dilakukannya, dalam berkemauan apa yang dikemauannya, yaitu Allah itu satu esa. Jadi sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau sudah kita tahu Tuhan yang Maha Esa, terhenti akal kita. Kita tidak dapat lagi menggunakan ilmu, cuma kita iman. Itu membenarkan bahwa alam semesta ini adalah perbuatan Tuhan yang Maha Esa. Kita hidup perbuatan Tuhan yang Maha Esa. Merdeka kita adalah dilakukan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi karena keimanan ketauhidan di negara kita ini sudah mulai berkurang atau sedikit sekali yang ada, baik pemerintahan dan masyarakat dan ulama-ulama, makanya terjadilah seperti ini, kesyirikan, terjadilah kenifakan. Maka rahmat dan keberkahan ini kurang kita dapati. Jadi hanya saya menggagas tauhid sufi ini untuk menanamkan bagaimana pemahaman Tuhan yang Maha Esa, yaitu menggagas tauhid tasawuf untuk menjabarkan tauhid tasawuf ini bagaimana manusia yang adil lagi beradab. Jadi tauhid tasawuf untuk kita bisa berakhlak, beradab, menjaga batas sama kita, beradab, melakukan yaitu yang disayangi orang, tidak yang dibenci oleh orang lain. Jadi inilah maksudnya, supaya benar-benar
dua sila ini, Tuhan yang Maha Esa, manusia dia lagi berada tasawuf, itu sebagai modal dasar itu kita bermusyawarah untuk mendapatkan hikmah kebijakan. Di dasar itu kita berkasih sayang untuk mendapatkan keadilan. Maka jadilah negara ini kokoh dan kuat, dan semua kita, bagi kita dan generasi akan datang, dapat memperjuangkan ajaran ini. Maka dasar itulah diadakan seminar-seminar, terutama yang digagas oleh Bapak Nelson. Jadi beliau dapat petunjuk Allah, berarti dia mengatakan, Abu, saya berbuat mengenai dengan dinas pertanian. Jadi itu tasawuf juga yang saya sebut. Jadi dengan dinas pariwisata itu juga. Jadi tauhid tasawuf ini sebagai modal pokok untuk melakukan apa yang dilakukan, baik dalam segi ekonomi, baik pun dalam segi adat istiadat, segi budaya. Itu adalah dasarnya tauhid tasawuf, tauhid sufi. Jadi mudah-mudahan Gunung Ketalu ini dapat keberkahan. Pemerintahnya, baik gubernurnya dan juga jajaran, dan begitu juga Bupenda Gorontalo istimewa, yaitu di kabupaten ini, Bapak Nelson dan kawan-kawan. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat keberkahan. Untuk kita bisa hidup bersama Allah, dapat keberkahan rahmat yang terus menerus Allah tuangkan kepada kita semua. Sekian dan demikian, mohon maaf. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.